Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita mulai tutorial kita hari ini ya. Baik, Pak. Ya. Kita hari ini akan bahas tentang bab 3.4 ya. Ada nomor 1 sampai nomor 18. Ini nanti kita nggak tahu akan bahas yang mana. Apakah bisa kebahas semua atau enggak. Ya, cuman saya akan bahas dari awal ya. Di bab 34 ini intinya tentang masalah optimasi ya. Masalah optimasi itu apa? Masalah yang mengoptimalkan. Nah, mengoptimalkan ini bisa meminimumkan atau bisa memaksimumkan. Misalkan kalau kerugian berarti meminimumkan kerugian. Kalau maksimal misalkan contohnya tentang keuntungan atau laba. Memaksimalkan laba bagaimana? Nah, itu semua tentang masalah optimasi. Jadi masalah optimasi itu ada dua, bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Ya. Nah, tapi inti dari masalah optimasi itu ada 5 ya, langkah-langkahnya, prosedurnya, stepnya. Yang pertama, gambarkan kalau bisa digambarkan ya soalnya, problemnya. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya apa? Fungsi yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian sudah ketemu fungsi objektifnya, eliminasi variabel ya, biasa atau usahakan variabelnya sederhana. Sederhana ini maksudnya gimana, Pak? Bisa satu variabel saja gitu. Kalau bisa satu variabel, usahakan dirubah menjadi satu variabel. Ya. Ini karena madas 1 jadi pasti ke satu variabel semua. Nanti di madas 2 akan ada juga nih optimasi tapi di 2 variabel ya. Nah, ini karena madas 1 berarti ini semuanya pasti diusahakan ke dalam bentuk satu variabel semua. Terus kemudian dari situ tentukan titik kritis ya. Titik kritis kemarin apa? Kalau masih ingat menentukan titik kritis ada berapa? Ada 3 ya. Menentukan titik kritis, ini saya bahas lagi, review. Titik kritis itu letaknya ada di 3 tempat, calon-calon titik kritis ya. Calon-calon titik kritis itu ada di 3 tempat. Pertama di ujung interval. Terus yang kedua di stasioner. Stasioner itu apa? Stasioner itu ketika f aksen x sama dengan 0. Ya, kemudian yang ketiga di titik singular. Titik singular itu apa? Ketika f aksen x-nya tidak ada. Ya, x di mana f aksennya nggak ada. Jadi titik-titik kritis itu ya itu ada di 3 tempat calon-calonnya. Sebentar ini saya mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh unmute. Nah, saya lanjut. Ya, jadi kita lagi bahas di titik kritis ya. Menentukan titik kritis itu calon-calonnya ada di 3 tempat. Tempat yang pertama di ujung intervalnya. Jadi kalian harus cek di ujung intervalnya dia berapa sama berapa. Kemudian di titik stasioner. Stasioner itu apa? Ketika f aksen x sama dengan 0. Ya, kalau kalian ingat stasioner itu ketika kurvanya gini. Misalkan ada 2 kurva parabola ya. Nah, stasioner itu yang mana? Stasioner itu ini. Ketika ini turun, di sini naik. Nah, perubahan turun ke naik, inilah namanya titik stasioner. Kalau di gambar ini gambarnya naik, kemudian turun. Nah, perubahan dari naik ke turun, nah titik itu disebut titik stasioner. Nah, titik stasioner, ya, garis singgungnya selalu mendatar, ya kan? Nah, garis singgung mendatar itu berarti kemiringannya sama dengan 0. Makanya di sini stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Ingat f aksen itu adalah menyatakan kemiringan garis singgung. Ya, f aksen itu adalah kemiringan garis singgung. Sama dengan 0, berarti maksudnya apa? Kemiringan garis singgungnya mendatar. Oh, garis singgung yang mendatar itu hanya akan ada di titik stasioner. Ya. Nah, perhatikan, ini titik kritis kan? Dia bisa jadi paling minimum, dia juga bisa paling maksimum. Ya. Nah, kalau singular apa? Kalau singular itu adalah ketika f aksennya tidak ada. F aksennya tidak ada itu biasanya di mana? Di titik-titik belok. Ya, titik-titik patah. Misalkan kayak begini. Ada kurva bentuknya begini. Nah, di titik ini tuh dia titik singular. Ya. Atau ada kurva bentuknya begini. Nah, di titik ini dia patah. Nah, dia disebut titik singular.
Nah, f-aksen ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya f-aksennya tidak ada. Ya. F-aksen nggak ada maksudnya gimana, Pak? Ya, misalkan f-aksennya itu seperti ini. F-aksen X sama dengan 1 per X. Nah, kapan f-aksennya nggak ada? Ketika X-nya sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0, dia adalah titik singular. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi tiga tempat ini adalah calon-calon titik kritis. Maksudnya calon-calon gimana, Pak? Belum tentu dia yang jadi maksimum, belum tentu dia yang jadi minimum. Nah, untuk tahu dia yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum, kita harus melakukan yang kelima, yaitu uji titik kritis. Ya. Nah, uji titik kritis ada berapa? Uji titik kritis ada berapa? Ada dua. Ya. Yang pertama pakai uji turunan pertama, dan yang kedua bisa pakai uji turunan kedua. Ya. Turunan pertama itu yang gimana? Ya, masih ingat nggak? Untuk menguji titik kritis, di turunan pertama, pakai turunan pertama, ini turunan kedua ya. Turunan pertama yang mana? Nah, ini. Kalau f-aksennya lebih dari 0, ya, di interval A sampai C, terus f-aksennya kurang dari 0, dari C sampai B, maka fc-nya adalah maksimum lokal. Terus yang kedua, kalau f-aksen kurang dari 0, dari A sampai C, terus f-aksennya lebih dari 0, dari C sampai B, maka fc-nya minimum. Ya, kalau dia punya tanda sama, maka dia bukan nilai ekstrim lokal. Nah, ini menjelaskannya gimana sih, Pak? Nah, ini coba lihat. F-aksen lebih dari 0. Ingat F-aksen itu menandakan apa? Kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya apa? Positif. Nah, berarti kemiringannya positif. Berarti garis singgungnya positif. Berarti garis singgungnya positif. Yang mana itu misalkan? Nah, ini. Nah, jadi ini dari interval A sampai C, ya. Dari interval A sampai C, f-aksennya lebih dari 0. Nah, ini kan dari interval ini A sampai C. Nah, garis-garis singgung di sini kemiringannya selalu positif kan? Kemiringannya selalu positif. Nah, terus kemudian dari C sampai B, dari C sampai B di interval ini sampai ini, kemiringan garis singgungnya f-aksennya kurang dari 0. Berarti karena kurang dari 0 itu berarti kan negatif. Kalau negatif berarti kemiringannya miring ke kiri ya garisnya. Garis singgungnya di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini selalu miring ke kiri. Ya, berarti kalau itu yang terjadi, maka C itu adalah maksimum. Maka FC itu adalah maksimum. Nah, gitu maksudnya. Ini kalau turunan pertama, uji turunan pertama. Minimum juga sama, ya. Kalau f-aksennya kurang dari 0, berarti kemiringan garis singgungnya negatif. Kemiringan garis singgung negatif itu berarti miring ke kiri di interval A sampai C. Berarti dari A sampai C. Nah, garis-garis singgungnya ini kan selalu miring ke kiri. Kalau miring ke kiri kan negatif ya. Garis singgung di sini kan juga pasti miring ke kiri. Garis singgung di sini juga pasti miring ke kiri. Jadi dari sini sampai sini garis singgungnya selalu miring ke kiri. Miring ke kiri maksudnya apa? Berarti negatif. Garis singgungnya mulai mempunyai kemiringan negatif dari A sampai C. Terus dari C sampai B, garis singgungnya punya kemiringan positif. Ini C, ini B, nah, miringnya positif, miring ke kanan. Ya, berarti si FC-nya itu disebut nilai minimum. Ya, si FC-nya nilai minimum. Nah, ini kalau uji turunan pertama. Nah, agak repot ya. Nah, saya lebih suka pakai uji turunan kedua. Lebih gampang. Uji turunan kedua bilang gimana? Syaratnya cuman kalau F aksennya ada, F double aksennya ada, ya. Terus F aksen C sama dengan 0. Nah, ini syaratnya F aksen C harus sama dengan 0. Jadi ini maksudnya apa? C ini harus titik stasioner kan berarti? Karena F aksen C sama dengan 0. Berarti C-nya adalah titik stasioner. Berarti maksudnya apa tuh? C-nya itu bisa di sini atau bisa di sini. Bisa minimum, bisa maksimum. Ya. Terus tinggal cari turunan keduanya. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka FC-nya maksimum. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka FC-nya minimum. Kebalikannya. Ya, lebih mudah pakai uji turunan kedua. Jadi di langkah kelima ini uji titik kritis kalian punya pilihan ya, pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Uji turunan pertama agak repot karena harus bandingkan apa? Di sebelah kirinya C sama sebelah kanannya C, F aksennya bagaimana? Lebih besar atau kurang dari 0. Nah, tapi kalau uji turunan kedua lebih sederhana, tinggal turunkan dua kali, masukkan titik kritisnya,
ya, titik singularnya, C-nya ini nilai singularnya. Kalau dia kurang dari 0, maka dia maksimum. Kalau dia lebih dari 0, maka dia minimum. Gitu ya. Nah, ini kita coba terapkan. Ya. Langkah ini kita terapkan untuk mengerjakan soal-soal ini. Bab 34. Nah, ini. Oke, yang pertama. Soal nomor 1 ya. Tentukan dua bilangan hasil kalinya. Kenapa? Tentukan dua bilangan yang hasil kalinya min 16 ya. Dan jumlahnya itu jumlahan kuadratnya minimum. Ya, tentukan dua bilangan yang hasil kalinya min 16 dan jumlahan kuadratnya minimum. Nah, kita ikuti prosedur ini. Pertama, gambarkan. Ada yang bisa digambar nggak? Nggak ada, berarti ini kita skip. Ya. Nomor 2, tentukan fungsi objektif. Fungsi objektif itu apa? Fungsi yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, sekarang coba kita baca soalnya. Ada berapa fungsi nih di sini? Tentukan dua bilangan yang dikalikan hasilnya 16. Berarti pertama kita punya formula, misalkan bilangannya X sama Y ya. X kali Y sama dengan min 16. Ya, yang dikalikan min 16 kan. Kemudian formula yang kedua, yang jumlahan kuadratnya itu minimum. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat minimum. Nah, dari dua fungsi ini dan ini, nah itu mana yang fungsi objektif? Ya, apakah ini apa ini? Yang mana yang fungsi objektif? Yang ini ya. Kok tahu Pak? Ya, karena fungsi objektif itu adalah yang mau dimaksimumkan dan diminimumkan. Nah, ini yang mau dimaksimumkan atau minimumkan yang mana? Yang ini kan? Nah, ini mau diminimumkan, berarti ini pasti jadi fungsi objektif. Fungsi objektif ya. Oke, misal sebut saja fungsi objektifnya S. S sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, sudah tentukan fungsi objektif. Yang ketiga apa? Eliminasi variabel. Nah, di objektif ini ada berapa variabel? 2, X dan Y. Kita eliminasi variabel supaya jadi 1, pakai ini. Nah, kita ubah misalkan jadi Y sama dengan min 16 per X. Kita masukkan ke sini. S sama dengan X kuadrat tambah min 16 per X kuadrat. Berarti S-nya sama dengan X kuadrat tambah berapa ini? 256 ya? 256 per kuadrat. Ya. Nah, kemudian sudah kan eliminasi variabel, apakah S-nya sudah jadi satu variabel? Sudah ya, X semua, nggak ada Y-nya. Oke, langkah berikutnya apa? Tentukan titik kritis. Ya. Tentukan titik kritis. Nah, titik kritis itu ada di mana tempatnya? Ada di 3. Di ujung interval, di stasioner, atau di singular. Ya. Nah, coba kalau ini mau dimaksimumkan atau diminimumkan, berarti intervalnya siapa nih? Ujung intervalnya siapa? Siapa kemungkinan yang bisa mengisi X? Nah, berarti ini intervalnya adalah dari min tak hingga sampai 0, kemudian dari 0 sampai tak hingga. Ya, 0, hanya 0 dan tak hingga, min tak hingga yang dia nggak bisa kan? Semua bilangan selain 0 bisa ya? Bisa mengisi ini kan? X-nya berapapun kecuali 0 nggak bisa mengisi S. Bisa mengisi X. Ya, berarti intervalnya min tak hingga sampai 0, 0 sampai tak hingga. Nah, karena intervalnya terbuka, berarti kita nggak bisa cek di ujung interval. Kenapa nggak bisa cek? Karena nggak mungkin kita bisa masukkan min tak hingga. Ya. Terus kita juga nggak mungkin masukkan 0. Kenapa? Karena selain 0 itu nggak terdefinisi di sini, dia juga seandainya terdefinisi, ini interval buka. Ya, interval itu harus di ujungnya, harus interval tutup. Ya. 0 sama tak hingga juga sama. Kita nggak bisa masukkan 0, karena selain dia tidak terdefinisi di 0, dia juga interval buka. Kalau interval buka, kenapa emangnya kita nggak tahu paling ujungnya siapa? Karena 0 ini nggak ikut. Ya, 0 ini nggak ikut, kecuali kalau ini interval tutup. Ya. Nah, kemudian yang tak hingga ini juga sama. Jadi, ujung interval kita nggak bisa cek. Lalu kita cek di lokasi yang kedua, yaitu di stasioner. Ketika f aksen X sama dengan 0. Nah, ini fungsinya kan? Nah, berarti ini kita cari S aksen sama dengan 0. Ya. S aksen sama dengan 0. Coba diturunkan. S aksen sama dengan 0 berarti apa? S aksen sama dengan 0. S aksennya berarti
2x min x kuadrat, ini kan x pangkat min 2 ya, kalau naik ya. 256 kali x pangkat min 2, diturunkan, berarti min 2 kali 256. Berarti min berapa? 512 per x pangkat 3 ya. Turunan ini. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kemudian gimana nih? Kalikan x pangkat 3. Kalau x pangkat 3 berarti jadinya apa? 2x pangkat 4 min 512 sama dengan 0. Berarti 2x pangkat 4 sama dengan 512. Berarti x pangkat 4 sama dengan 256. Nah, berarti x-nya siapa? Berarti x-nya sama dengan plus minus 4. Bisa 4, bisa min 4. Ya, berarti x-nya bisa 4, bisa min 4. Berarti kita sudah nemukan nih titik kritisnya. Siapa titik kritisnya? Titik kritisnya bisa 4, bisa min 4. Nah, sekarang kita tinggal cari y. Kalau x-nya 4, ya, maka y-nya berapa? Kalau x sama dengan 4, tadi kan y sama dengan, tadi fungsinya siapa? Fungsinya tadi xy sama dengan min 16 gitu ya. Jadi y-nya sama dengan min 16 per x. Kalau x-nya 4, berarti y-nya siapa? Min 16 per 4, min 4. Terus, kalau x-nya min 4, maka y-nya berapa? Min 16 per min 4, berarti 4. Ya. Nah, berarti sepasang mereka ya. Kalau 4, satunya min 4. Kalau min 4, satunya 4. Ya. Nah, terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, kan kita tadi baru nemu titik kritis ya. Nah, sekarang kita uji nih titik kritisnya. Kita uji titik kritisnya. Nah, ini karena dia tunggal, ya, nggak ada lagi yang lain kan. Pilihannya kan cuma 4 sama min 4 bilangannya, atau min 4 sama 4. Ini kan bisa dianggap sama ya, dua bilangan ini sama kan, xy sama dengan min 16. Ini terserah mau x, y, atau x-nya ini, y-nya ini, gitu ya. Nah, karena cuma satu sebenarnya kita nggak usah pakai uji turunan kedua, ya. Karena ya pasti jawabannya ini, nggak ada yang lain kan. Kecuali kalau ada titik kritis yang lain, ya, baru kita perlu lakukan uji turunan kedua untuk memastikan dia maksimum atau minimum, ya. Gitu ya. Jadi ini kenapa nggak perlu kita lakukan uji titik kritis? Kenapa kita nggak perlu pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua? Karena yang kita temukan adalah dua bilangan yang sama, yaitu kalau x-nya 4, y-nya min 4, atau kebalikannya. Kalau x-nya min 4, y-nya 4. Ya, jadi karena cuma satu, berarti pasti ini yang jadi maksimum. Ya. Jadi optimum, sorry, bukan maksimum, optimum. Ini yang paling optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum, tergantung soalnya. Nah, di soal ini minimum, berarti ini pasti yang paling minimum. Maksudnya minimum gimana, Pak? Ya, kita coba. X-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau X-nya 4, berapa? 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan berapa? 16 ditambah 16 sama dengan 32. Ya, terus buat satunya lagi. Kalau X-nya yang min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti 16 tambah 16 sama dengan 32 juga. Ya. Nah, sama. Nah, jadi jumlahannya itu pasti yang paling minimum itu, jumlah kuadratnya itu adalah 32 ketika X-nya 4, bilangannya yang pertama 4, yang kedua min 4. Kalau diganti yang lain, coba ada lagi nggak yang lain? Misalkan siapa nih yang kalau dikalikan hasilnya min 16? Misalkan 8 sama min 2 ya. Nah, coba nih. X-nya, coba X-nya sama dengan 8, ya. Terus Y-nya sama dengan min 2. Nah, X kali Y kan 6 sama min 16 ya.
sampai 16. Tapi jumlahan kuadratnya berarti 8 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berapa? 64 ditambah 4 sama dengan berapa? 68. Nah, 68 lebih besar daripada yang kita temukan tadi. Nah, jadi pasti dijamin ini yang paling minimum. Ya. Diganti lagi X yang lain. Nah, siapa misalkan? Misalkan X-nya 2, oh sudah ya. X-nya 4 sudah, siapa lagi misalkan? Misalkan X-nya 3, itu jadinya 16/3. Nah, pasti lebih besar dari 32 juga. Ya. Misalkan X-nya 3, itu Y-nya pasti min 16/3 kan? Supaya X kali Y sama dengan 3 kali min 16/3 sama dengan min 16. Ya. Nah, tapi kalau dikuadratin, jumlahan kuadratnya, berarti X-nya 3 kuadrat tambah Y-nya min 16/3 kuadrat. Berarti ini sama dengan 9 ditambah 256/9. Berarti sama dengan 81 tambah 256/9. Berapa ini? 3, 7/9. Nah, 337/9 itu lebih besar dari 32. Ya kan? 32. 32 kalau kali 9 aja berapa? Nah, berapa coba? 32 kali 9 berapa? Nah, 337/9 lebih besar dari 288/9. Ya. Jadi, ini lebih besar dari ini. Jadi terbukti. Terbukti apa? Bahwa 32 ini adalah yang paling minimum. Ya. Kapan dia yang paling minimum? Kalau bilangannya satunya 4, satunya min 4. Atau bilangannya min 4, satunya 4. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, apa? Tentukan bilangan yang akarnya itu melebihi 8 kali bilangan tersebut, tapi lebihnya yang paling besar. Nah, yang selisihnya yang paling besar. Ini maksudnya gimana sih? Misal bilangan itu sebut saja X ya. Nah, sebut saja bilangannya X. Kalau X-nya 4, ya, berarti akar 4 berapa? 2. 8 kali 4 itu berapa? 32. Nah, 2 sama 32 ini berapa? Lebih berapa? Kurang kan ya? Kurang 30. Kurang 30. Misalkan kalau X-nya 16, berarti akar 16 sama dengan 4, ya. Terus 8 kali 16 berapa? 8 kali 16 berapa? 128 ya? 128. Nah, 4 ke 128 itu lebih atau kurang? Kurang berapa? Kurang 124. Nah, ini kurangnya 30, ini kurangnya 124. Nah, atau coba yang lain. Misalkan X-nya 1/4. Kalau X-nya 1/4, berarti akar 1/4 itu berapa? Sama dengan setengah. 8 kali 1/4 itu sama dengan berapa? 2. Ya. Setengah kedua masih kurang juga ya. Kurang berapa? Kurang 1,5. Ya, tapi sudah mulai besar kan? Nah, kita dicari yang kurangnya itu paling besar. Misalkan lagi berapa? X-nya 1/16 misalkan. 1/16. Berarti akar 1/16 berapa? Sama dengan 1/4. Terus 8 kali 1/16 berapa? Sama dengan setengah. Nah, 1/4 ke setengah, selisihnya 1/4. Nah, udah makin besar lagi kan? Nah, siapa nih bilangan yang selisihnya yang paling besar? Kalau X-nya 4, selisihnya min 30. Kalau X-nya 16, selisihnya min 124. Kalau X-nya 1/4, 1,5.
Kalau X-nya 16, min 4. Nah, makin besar kan? Ini kurang 30, min 124 ini karena X-nya 16. Ya, kalau X-nya makin kecil, dia selisihnya makin besar seolah-olah ya. Kalau gitu buat aja Pak, misalkan X-nya 1/100. Nah, supaya dia paling besar. Coba kalau X-nya 1/100 gimana? Kalau X-nya 1/100, berarti 1 per akarnya berapa? Akarnya 1/10. Terus 8 kali 1/100 adalah berapa? 0,0 berapa? 8 ya. Nah, 1/10 ini 0,1. 0,1 ke 0,8 selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya udah positif. Selisihnya udah positif. Positif berapa? 0,002 ya. Nah, selisihnya udah positif 0,02. 0,1 ke 0,08 ini kan lebih 0,02. 1/4 ke setengah kurang 1/4. Nah, yang diminta yang lebih tadi kan. Nah, daripada kita coba-coba seperti ini kan nyoba-nyoba ya. Nah, besok kalian jangan pakai cara seperti ini. Ini saya cuma mau menggambarkan, memberi gambaran ke kalian. Ini kalau cara manual kayak gini nih, cari satu-satu. Tapi satu-satu pun kita juga nggak tahu nih yang paling maksimum minimum mana. Gitu kan. Nah, daripada pakai coba-coba, mending kita gunakan metode yang tadi. Yang pertama apa tadi metodenya? Gambarkan, kalau bisa digambar. Ya kan? Diingatkan lagi coba. Tadi gimana? Nah, ini. Ya. Agak lama tabletnya ya. Nah, pertama, gambarkan. Nah, soalnya bisa digambar nggak? Nggak perlu ya, nggak perlu digambar, dan memang nggak bisa digambar. Terus yang kedua, tentukan fungsi objektif. Oke, berarti kita langsung ke fungsi objektif. Habis itu nanti eliminasi variabel, tentukan titik kritis, terus yang terakhir uji titik kritis. Ya. Oke, berarti kita langsung ke step yang kedua. Step yang kedua itu apa? Tentukan fungsi objektifnya. Nah, coba formulanya siapa nih berarti? Tentukan bilangan yang akarnya melebihi 8 kali bilangan tersebut. Terus lebihnya yang paling besar. Nah, berarti gimana tuh? Berarti misalkan bilangannya itu adalah X. Nah, maunya soal itu adalah si S-nya itu adalah cari S yang akarnya selalu lebih besar daripada 8 kali bilangannya. Berarti kalau saya kurangi 8X, S-nya ini harus yang paling besar. Maksimum. Nah, gitu kan maksudnya? Iya enggak? Carilah bilangan yang akarnya itu melebihi 8 kali bilangan tersebut. Dan lebihnya yang paling besar. Berarti kan maksudnya akar X itu kalau dikurangi 8 kali bilangan X, 8 kali bilangan itu, nah cari yang selisihnya paling besar. Ya. Nah, berarti ini udah langsung formula ini ya, fungsi objektifnya ya. Nah, terus habis itu langkah berikutnya apa tadi? Habis tentukan fungsi objektif, eliminasi variabel. Nah, kita lihat. Ini variabelnya udah berapa? Variabelnya ini, nah udah satu, berarti kita nggak perlu eliminasi, ya. Karena fungsi objektifnya sudah satu variabel, berarti kita nggak usah eliminasi. Terus langkah berikutnya apa? Setelah eliminasi variabel, menentukan titik kritis. Ya, titik kritis ada di 3 tempat, ujung interval, stasioner, atau singular. Nah, coba kita lihat ini intervalnya X yang memenuhi ini siapa? X yang memenuhi ini siapa? X yang memenuhi adalah 0 sampai hingga. Ya. Karena kalau X-nya negatif, akar negatif kan nggak ada ya. Nah, berarti X yang paling kecil adalah 0, X yang paling besar tak terhingga. Ya. Karena intervalnya terbuka, berarti kita nggak bisa cek titik kritis di ujung interval, karena intervalnya terbuka. Kenapa maunya kalau interval terbuka? Kita nggak tahu nih yang paling ujung siapa. Ujungnya yang paling kanan siapa? Tahingga. Tahingga itu siapa? Nggak bisa dimasukkan. Tahingga itu bukan bilangan. Ya. Yang sebelah kiri juga sama. Ujung kirinya 0, tapi intervalnya buka. Siapa yang paling kiri? Yang paling dekat sama 0, tapi bukan 0. Siapa ya? Nah, nggak bisa kan? Kalian sebutkan setengah, saya bisa sebutkan lagi yang lebih dekat dengan 0, seperempat.
Ya, kalian sebutkan 1/8, saya bisa sebutkan lagi yang paling dekat dengan 0, 1/32. Jadi intinya apa? Karena intervalnya terbuka, kita nggak bisa menentukan siapa nih ujung yang paling kirinya. Karena setiap kalian sebutkan, saya selalu bisa sebutkan yang lebih dekat lagi. Gitu. Jadi kita nggak bisa cek di ujung interval. Kalau gitu, sekarang kita ceknya di mana titik kritisnya? Di stasioner. Stasioner itu kapan? Ketika S aksen sama dengan 0. Ya. S aksen sama dengan 0. S aksennya siapa? S aksennya berarti turunannya 1/2 akar X min 8 sama dengan 0. Ya. Berarti ini 1/2 akar X sama dengan 8. Ya. Terus berarti 1/16 sama dengan akar X. Ya, akar X-nya pindah, 8 pindah. Akar X pindah ke sini di atas, 8 pindah ke kiri, jadi di bawah. 8 kali 2, 16. Nah, dikuadratin berarti berapa? 1/256 sama dengan X. Oh, berarti X-nya itu 1/256. Ya. Nah, ini baru titik kritis di stasioner. Padahal titik kritis berikutnya di mana? Di singular. Singular itu apa? Ketika turunannya tidak ada. Nah, ketika turunannya tidak ada. Ini kalau lihat S aksennya seperti ini, titik singularnya di mana nih? Titik singularnya di mana kalau S aksennya seperti ini? Kapan S aksen ini nggak ada? Kapan S aksen ini nggak ada? Ketika apa? Ketika X-nya 0 ya. X sama dengan 0. Karena nanti dibagi dengan 0, dia jadi tak terdefinisi. Tapi X sama dengan 0 kan nggak masuk di ujung interval, nggak masuk ke intervalnya. Jadi dia nggak punya titik singular. Kan nggak sampai 0 dia ya. Ya kan? Jadi S aksen ini akan tidak ada ketika X-nya sama dengan 0. Tapi X sama dengan 0. Coba di-mute dulu siapa ini? Ronaldo bangun. Nah, lanjut ya. Nah, berarti di ujung interval nggak bisa kita cek, di stasioner kita nemu X-nya 1/256, di titik singular, ketemu sih singularnya X sama dengan 0, tapi X sama dengan 0 nggak masuk ke intervalnya. Jadi dia nggak punya titik singular. Jadi titik kritisnya cuma siapa? Titik kritisnya cuma 1/256. Karena cuma 1, ya sudah, kita nggak perlu lakukan uji turunan kedua. Ya. Uji titik kritis nggak perlu, karena pasti ini yang optimalnya ya. Jadi berapa bilangan selisih bilangan terbesarnya ketika 1/256? Berarti 1/256 di akar dikurangi 8 kali 1/256. 1/256 berapa akarnya? 1/16 dikurangi 8/256 berapa? 1/32. Nah, berapa ini selisihnya? Selisihnya berapa? Ini kalau dikali 2, selisihnya 1/16 ya. Nah, 1/16 itu berapa? 0,0625. Nah, ini lebih besar daripada ini kan tadi. Ya. Jadi ini memang selisihnya yang paling besar ketika bilangan itu adalah 1/256. Kalau kayak gitu, Pak, ya udah besarin aja terus, Pak. Besarin aja terus. Ini kan tadi 1/16, 1/100, dia makin besar kan, Pak? Kalau 1/16 dia kurang 1/4. Kalau 1/100 dia lebih 0,02. Kalau 1/16 X-nya, kalau X-nya 1/256, dia lebih 0,625, lebih besar lebihnya daripada ini. Kalau gitu besarin aja terus Pak X-nya. Nah, coba kita cek. Kalau kita besarin terus, apakah benar dia makin besar? Misalkan X-nya sama dengan 1/1000. Oh, 1000 nggak bisa diakar, 10.000 ya. Nah, X-nya 10.000. Berarti akar 1/10.000 dikurangi 8 kali 1/10.000. Nah, berapa? Ini berarti 1/100 dikurangi
8/10.000. Ini kalau dikalikan 100 berarti di sini berapa? 100 ya. 100 per 10.000. Nah, 100 kurangi 8 berapa? 92 per 10.000. 92 per 10.000 itu berapa? 0,0092. Nah, lebih besar atau lebih kecil? 1, 10, Kecil, 100. Pak. Apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil nih. Nah, lebih kecil ya, karena ini 0,06. Nah, yang di sini 0,00. Nah, berarti lebih kecil. Ya, jadi belum tentu. Kalau makin dibesarin terus, dia selisihnya makin besar, belum tentu. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Kebayang nggak tadi maksud saya? Bahwa kalau X-nya 1/4, ya, ternyata akarnya itu kurang 1,5 dari 8 kalinya. Kalau X-nya 1/16, maka akarnya itu kurang 1/4 dari 8 kalinya. 8 kali 1/16. Kalau X-nya 1/100, akarnya itu kurang, lebih, akarnya lebih 0,02 dari 8 kalinya. Nah, kalau lihat pola ini, seolah-olah kalau X-nya makin kecil, maka selisihnya akan makin besar. Dari kurang 3/2, jadi kurang 1/4, jadi lebih 0,02 gitu ya. Bahkan yang kita temukan pakai metode ini optimasi, kalau X-nya 1/256, bahkan lebihnya 0,0625. Yang tadinya 0,02 menjadi 0,06. Nah, lebih kan? Lebih 0,06, makin besar lagi. Ya udah besarin aja terus. Nah, ternyata nggak sesuai ya. Nggak selalu nggak berlaku seperti itu ya. Kalau makin dibesarin terus ternyata kalau kita coba X-nya 1/10.000 ya, ini contohnya, ternyata dia malah makin kecil. Akarnya itu cuman lebih 0,0092 gitu ya. Nah, ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Nah, sebelum kita bahas nomor 3, ada pertanyaan nggak nomor 1, 2 tadi? Pokoknya dipegang konsepnya, ya ini. Nah, kalian pegang aja ini terus. Gambarkan, tentukan fungsi objektifnya, ya. Fungsi objektifnya itu yang dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian eliminasi variabel di fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi, variabelnya sederhanakan menjadi satu variabel, ya. Selalu satu variabel ya, karena ini ada satu. Ya, kemudian tentukan titik kritis. Nah, dari fungsi objektifnya, titik kritis itu ada di 3 tempat ini, calon-calonnya, di ujung interval, di stasioner, atau di singular. Kemudian uji titik kritisnya. Nah, di contoh 2 yang tadi kita kerjakan, kebetulan cuma menemukan satu titik kritis, jadi kita nggak perlu melakukan uji titik kritis. Kalau ada 2 titik kritis, baru kita perlu lakukan langkah yang kelima, uji titik kritis untuk mengetahui yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan, coba kita cari yang ada 2 titik kritis ya. Yang ada 2 titik kritis supaya bisa bedakan. Soal nomor 7. Ya, soal nomor 7, coba. Soal nomor 7 ini titik kritisnya ada 3. Sehingga untuk mengetahui kita harus pakai uji turun kedua. Coba kita kerjakan nomor 7. Nomor 3, 4, 5, 6 caranya sama ya. Ya, coba dikerjakan. Sekarang kita coba kerjakan nomor 7. Nomor 7 soalnya apa? Tentukan bilangan yang melebihi kuadratnya. Terus lebihnya itu yang paling besar. Ya, tentukan bilangan yang bilangan itu melebihi dari kuadratnya. Ya, terus lebihnya itu yang paling besar. Nah, ini dikasih petunjuk, coba pilih bilangan di interval 0 sampai 1. Nah, misalkan bilangan itu X ya. Kita disuruh milih bilangan yang
X-nya itu lebih besar dari kuadratnya. Nah, siapa contohnya? Misalkan kalau X-nya di antara 0,1 ya, setengah. X-nya setengah berarti setengah lebih besar daripada setengah kuadrat. Ya, betul ya. Setengah lebih besar dari 1/4. Nah, coba ini selisihnya berapa nih? Selisihnya cuma setengah. Ya, lebihnya cuma lebihnya cuma 1/4. Karena kan yang diminta apa? Yang paling besar. Ya, lebihnya yang paling besar. Kalau X-nya setengah, ternyata lebihnya cuma berapa? Setengah sama 1/4 itu lebihnya cuma berapa? Cuma 1/4. Ya. Terus, kalau X-nya 1/4, maka 1/4 itu lebih besar dari 1/16. Ya, 1/4 itu lebih besar dari 1/16. Ya kan? Nah, tapi 1/4 ke 1/16 ini lebihnya berapa? Lebihnya 1/16. Positif 1/16. Nah, berarti makin besar atau makin kecil? Makin kecil ya. 1/4 sama 1/16 kan besaran 1/4 ya. 1/16 kan lebih kecil dari 1/4. Berarti makin kecil. Yang tadi kalau X-nya setengah, lebihnya 1/4. Lebihnya siapa? Lebihnya antara X dengan X kuadrat itu lebihnya 1/4. Nah, tapi kalau X-nya 1/4, lebihnya cuma 1/16-nya. Lebih kecil. Ya, kalau gitu siapa nih? Kalau ini makin dibesarin lagi, sepertiga. Sepertiga mungkin coba. Kalau sepertiga, kalau X-nya sepertiga, berarti sepertiga lebih besar daripada berapa nih? 1/9. Ya kan? Nah, lebihnya berapa nih? Lebihnya 1/9. Bukan 1/9 ya, berapa lebihnya? Sepertiga ke 1/9 itu berapa? 2/9, Pak. 2/9. Lebihnya 2/9. Coba kalau ini didesimalkan, ini 0,25 ya. 1/16 ini biar kita bisa bandingkan ya. 1/16 ini berapa? 0,0625. Kalau 2/9 ini 0,22 ya. Nah, berarti makin kecil. Kalau satu kalau X-nya 1 bisa nggak? X-nya sama dengan 1 bisa nggak? 1 lebih besar dari 1 kuadrat. 1 lebih besar dari 1. Benar nggak? Salah ya. Kenapa salah? 1 tidak lebih besar dari 1. 1 itu sama dengan 1. Ya. Jadi X sama dengan 1 pasti bukan. Nah, sekarang ini cara coba-coba. Ya. Nah, kita jangan pakai cara coba-coba. Nah, kita coba pakai cara masalah optimasi yang tadi. Nah, gimana? Pertama, gambarkan. Ini ada yang bisa digambar nggak? Karena nggak ada yang bisa digambar, udah. Berarti apa? Lewati. Terus langkah kedua tadi apa? Tentukan fungsi objektif. Fungsi objektifnya apa? Disuruh mencari yang X-nya itu lebih besar ini tandanya perlu sama dengan nggak ya? Nah, ini berarti bisa sama dengan kayaknya ya. Bisa sama dengan. Berarti ini cari X yang lebih besar atau sama dengan X kuadrat. Nah, ini ada sama dengannya. Jadi artinya ini boleh ya. 1 lebih besar sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 bisa. Tapi selisihnya berapa? 1 ke 1 selisihnya berapa? Selisihnya cuma 0. Ya. Jadi kalau X-nya tadi setengah, ya selisih lebihnya berapa? Lebihnya siapa? Lebihnya X sama X kuadrat. Setengah sama 1/4, lebihnya cuma 1/4. Kalau X-nya 1/4, lebihnya berapa? Lebihnya cuma 1/16. Lebihnya siapa? Lebihnya 1/4 sama 1/16. 1/4 ini lebih 1/16. Bener ini 1/16? 1/4 ke 1/16 ini bener nggak lebihnya 1/16? 3/16 ya harusnya ya. 3/16, Pak. Nah, 3/16 ya. 3/16 berarti ini 3/16 berapa? 3/16 itu
3/16. 0,1875. Ya. Lebihnya cuma 0,1875, 0,1. Terus kalau X-nya sepertiga, ya, lebihnya itu cuma 2/9. Lebihnya siapa? Lebihnya antara sepertiga dengan sepertiga kuadratnya. Ya, sepertiga ke sepersembilan, lebihnya itu cuma 2/9, 0,22. Nah, kalau X-nya 1, ya, kalau X-nya 1, nah 1 lebih besar sama dengan 1 kuadrat. 1 lebih besar sama dengan 1. Benar ya, lebihnya berapa? 1 ke 1 kuadrat lebihnya berapa? Lebihnya 0. Jadi turun kalau dibesarin. Ya. Nah, jadi yang paling besar siapa nih? Nah, jadi kita tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya berarti ketika X lebih besar sama dengan X kuadrat. X lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, X lebih besar sama dengan X kuadrat, ini intervalnya tadi dikasih 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Terus, berarti fungsi objektifnya siapa nih? Fungsi objektifnya berarti siapa? Berarti fungsi objektifnya siapa? Ya ketika X min X kuadrat lebih besar dari 0. Berarti ini fungsi objektifnya. Dicari yang paling maksimum. Lebih dari 0 itu kan positif ya. Nah, dicari yang paling maksimum. Yang paling besar siapa? Yang paling positif berapa? Nah, udah ketemu fungsi objektif, habis itu diapain? Eliminasi kan? Eliminasi fungsi objektif jadi satu variabel. Nah, karena fungsi objektifnya ini cuma satu variabel, jadi kita lewati eliminasi. Habis eliminasi apa? Habis eliminasi variabel apa? Tentukan titik kritis. Ya, titik kritis itu di mana? Di ujung interval. Nah, ini intervalnya tutup nih. Nah, kita bisa cek ya di ujung interval. Pertama di ujung interval. Nah, di ujung interval berarti ketika S0 berarti sama dengan 0. 0 tidak lebih besar dari 0. Berarti salah. Ya. Ketika S-nya 1 berarti 1 dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan 0. 0 tidak lebih besar lagi dari 0. Ya, berarti juga salah. Di ujung interval berarti bukan titik kritis. Ya. Karena formulanya salah kan? Ketemunya lebih dari yang dimintakan lebih dari 0. Lebih dari 0 yang paling besar. Nah, ini ketemunya 0 lebih dari 0. Ini juga kalau X-nya 0, ketemunya 0 lebih dari 0. Salah kan? 0 itu tidak lebih dari 0. 0 itu sama dengan 0. Kalau X-nya 1 juga sama, ketemunya 0 lebih dari 0. Ya, 0 itu sama dengan 0. Nah, terus berarti di ujung interval udah ya, selesai, dia bukan titik kritis. Meskipun dia calon titik kritis, tapi setelah kita cek dia bukan titik kritis. Nah, yang kedua apa? Di stasioner. Stasioner itu kapan? Ketika stasioner itu kapan? Ketika S aksen sama dengan 0. Nah, S aksennya siapa nih? Berarti 1 min 2X sama dengan 0. Berarti 1 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan setengah. X sama dengan setengah. Nah, cuma satu nggak titik kritisnya? Cuma satu. Terus titik apa? Habis di ujung interval, habis itu stasioner. Berikutnya apa? Singular ya. Singular itu apa? Ketika S aksen tidak ada. Nah, dia punya nggak titik singular? Dia punya titik singular nggak? Nggak punya. Tahu dari mana aku nggak punya? Nah, lihat nih S aksennya. Lihat S aksennya. S aksennya itu 1 min 2X. Berapakah X sehingga S aksen ini nggak punya nilai? Saya ulang. Berapakah X supaya S aksen ini nggak punya nilai? Ada nggak kalian temukan? Nggak ada ya. Semua X pasti ada nilainya. Ya. Kalau kalian ganti X berapapun, 1 min 2X itu selalu ada nilainya. Iya kan? Nggak usah dibahas sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 ini kan ini pada saat singular. Pada saat stasioner, kita kan nggak lagi bahas stasioner, kita cuma bahas singular. Singular itu ketika S aksennya nggak ada. Jadi cuma lihat ini aja. S aksen sama dengan 1 min 2X. Nah, itu satu saja biar jelas. S aksen sama dengan 1 min 2X. Nah, berapakah X sehingga S aksen ini tidak ada? Jawabannya nggak ada.
Nggak ada X yang membuat sehingga S aksen ini nggak ada. Semua X selalu S aksennya ada. Semua X berapapun kalau dimasukkan ke sini S aksennya selalu ada. Jadi kesimpulannya apa? Singular. Titik singularnya tidak ada. Dia nggak punya titik singular. Ya. Jadi titik kritisnya cuma di mana? Titik kritisnya cuma di stasioner. Ya, ketemu berapa? Ketika X sama dengan setengah. Ya, karena cuma satu, ya berarti apa? Ya udah, ini berarti yang paling optimal. Ya. Ketika X sama dengan setengah, nah dia selisihnya emang ternyata yang paling besar, ya 0,25. Ya kan? Tahu ini karena nggak urut ya. Coba kalau kita urutin ya, biar kelihatan perbandingannya. Coba kita urutin. Ini kita hapus. Nah, setengah, terus di sini sepertiga, di sini seperempat. Nah, kalau sepertiga berarti di sini sepertiga lebih besar sama dengan sepersembilan. Sepertiga ke sepersembilan lebihnya berapa tadi? Lebihnya berapa? 2/9 tadi ya. Lebihnya 2/9. 2/9 itu kira-kira berapa tadi? 0. 0,22. Terus kalau seperempat, seperempat lebih besar sama dengan 1/16. Seperempat ke 1/16 tadi berapa lebihnya? Lebihnya 3 ya. 3/16 ya. 3/16. 3/16 itu berapa? Sama dengan 0. 0,18. Nah, lihat ya. Ini kan urut nih, setengah, sepertiga, seperempat ya. Pada saat setengah, lebihnya 0,25. Pada saat sepertiga, lebihnya 0,22, makin kecil. Pada saat seperempat, makin kecil lagi, 1,875. Berarti jangan dikecilin, besarin kalau gitu. 4, 3, 2, coba. Kalau gitu 1. 1 ini kan sama dengan 1/1 ya. Nah, pada saat 1/1, ternyata dia malah lebihnya 0. Ya, berarti di atasnya ini kan 1 kan. 1/1 kan di sini. Lebihnya mana 0, lebih kecil lagi. Nah, mana yang paling besar? 0, 0,25, 0,22, 0,1875. Nah, yang paling besar adalah yang setengah. Ternyata yang cara kita manual tadi benar, bahwa X sama dengan setengah adalah yang paling besar. Ya. Terbukti pakai cara ini. Ya, pakai cara metode optimasi. Gitu ya. Nah, kira-kira gitu dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, tadi kan kemarin kan saya minta kalian ngerjakan nomor 1 sampai 18 ya. Nah, ada yang kesulitan nggak? Beberapa yang kalian udah ngerjain, tapi kalian kesulitan. Diminta dibahas, ada nggak? Ada atau enggak? Atau nggak ngerjain? Kerjain ya, ini kita capek-capek loh liburan. Yes. Kalian liburan mau tutorial, saya pun liburan juga mau ngajarin kalian. Kalian nggak ngerjain, gimana nih mau ada feedback? Ya, kalian juga kerjain supaya kalian tahu salahnya di mana, nggak ngertinya di mana. Jadi saya bisa bahas. Nah, kalau kalian nggak ngerjain, cuma nungguin saya, kurang bermanfaat nih tutorialnya. Ya, kita udah sama-sama buang-buang waktu kan? Bukan buang-buang waktu, menghabiskan waktu. Ini kan harusnya kita liburan nih. Ya, tapi saya mau ngasih tutorial, kalian pun juga mau datang gitu. Nah, supaya optimal harusnya kalian sebelumnya ngerjain dulu. Ya, jadi biar tahu, oh saya udah bisa nih yang dijelasin Bapak ini udah ngerti semua nih saya. Saya nggak ngertinya nomor 17. Nah, baru kita bahas nomor 17. Tapi kalian nanti jelasin dulu nggak ngertinya di mana. Jadi kalian jelasin dulu, tunjukkan dulu hasilnya, baru kita bahas. Gitu ya, untuk berikut-berikutnya gitu ya tutorial kita ya. Kita besok ada tutorial lagi. Kita melompat ke bab 36 ya. Bab 35 ini menggambar ini udah masuk ke UTS ya kemarin, jadi di UAS nggak keluar lagi. Jadi kita langsung ke bab 36. Di 36 ini babnya apa? Nah, nih. Jadi besok kita akan bahas soal-soal bab 3.6. Bab 3.6 ini coba kalian kerjakan ini deh, 1 sampai 21. 1 sampai 21 dikerjain di rumah, ya besok kita bahas yang kalian nggak ngerti di mana.
Gitu ya. Untuk hari ini, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Saya akhiri ya. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Itu Pak, yang tentang nyari volumeter besar yang dalam kerucut Pak, nomor 18. Masih kurang ngerti kali Pak. 18 itu mana? Ini. Iya Pak. Oke. Nomor 18, sebentar ya. Oke, yuk kita bahas. Nah, lain kali, kamu udah ngerjain belum? Udah coba ngerjain belum? Udah coba, nggak ngerti Pak. Yang nyontoh dari yang contoh 3 dari YouTube. Lupa, YouTube TE kayaknya Pak. Ya udah. Harusnya sih kalau kalian udah ngerjain, coba tunjukin kerjaannya ke saya. Bisa nggak? Baru kita bahas salahnya di mana, biar ada feedback. Udah ngerjain apa belum? Bisa nunjukin nggak hasil kerja? Nggak kerjain Pak, karena nggak ngerti Pak. Karena beda soal juga. Yang dalamnya kerucut ini tabung Pak. Iya, tapi konsepnya sama. Jadi yang dicontoh soal ini kan dia tabung, kan? Di sini, nah, ini kan tabung, ya kan? Tabungnya kan bisa aja kan yang di sini sebesar ini pendek, bisa aja setinggi ini, bisa aja pendek sekali di sini tabungnya. Nah, sekarang yang di soal tadi kerucut, ya, tapi konsepnya sama. Ya, gunakan 5 step tadi, ya, 5 step tadi. Coba kita bahas udah yang kerucut. Yang ini ngerti ya, ini udah dibahas pasti di kelas kan ya? Ini udah dibahas di kelas kan pasti? Udah? Kalau di kelas saya sih udah, ya. IF, MR sama SI udah saya bahas kan ini. Halo, di sini ada Mas IF, SI atau MR ada? Ada Pak. Ada, Ada, Pak. udah saya bahas belum yang ini di kelas? Ya, dibuka lagi videonya ya di bab 34. Ya, udah saya bahas ini pasti karena ini utamanya di sini. Ya, nggak mungkin nggak dibahas. Nah, sekarang soalnya diganti. Diganti apa? Kerucut dalam kerucut. Nah, ini coba. Ada kerucut dimasukkan kerucut yang lain dengan sumbu yang sama dengan ujung kerucut menyentuh dasar kerucut yang lain. Berapakah rasionya untuk punya kerucut yang terbesar? Jadi misalkan gini, saya gambar dulu kerucut. Nah, kerucut ini punya tinggi atau kurang besar. Pertama, gambarkan. Ya, langkah pertama apa? Gambarkan. Ya, kita gambar dulu. Sardini Pupil 9. Nah, ini kerucut. Dia punya ketinggian ini ketinggiannya sebut saja ini jari-jarinya R besar, kerucut besar. Terus ini punya ketinggian tinggi kerucut besar. Terus soalnya bilang ada kerucut di dalam kerucut tapi ujungnya nyentuh dasarnya. Jadi bisa aja kan kerucutnya di sini yang di dalamnya. Gini kan? Atau bisa aja kerucutnya tuh di sini. Gitu kan? Atau bisa aja kerucutnya di sini. Nah, yang manakah kerucut yang menghasilkan volume paling besar? Yang manakah kerucut yang warna merah yang menghasilkan volume paling besar? Gitu kan? Kemungkinannya bisa banyak kan?
Bisa kerucutnya pendek, bisa tinggi sekali di sini, atau bisa pendek sekali nanti di sini. Tapi yang manakah kerucut supaya menghasilkan yang volume paling besar? Nah, supaya nggak bingung, ini saya hapus ya. Saya hapus, saya gambar cuma satu kerucut aja. Nah, nih. Nah, yang merah ini coba kita kasih nama. Kita kasih nama. Ini jari-jari dari sini ke sini. Itu namanya kerucut kecil, jari-jari kerucut kecil RK. Terus dari sini ke sini itu tinggi kerucut kecil. Ya. Nah, ada dua kerucut nih. Ya. Kerucut yang hitam punya jari-jari R besar sama tingginya T besar, TB. Kerucut yang merah punya jari-jari R kecil sama tingginya T kecil, TK. Nah, pertanyaan saya, kira-kira yang bergerak ini kerucut merah apa kerucut hitam? Yang bergerak itu yang kerucut merah, yang dinamis, yang mau dicari maksimum minimumnya itu yang kerucut merah apa kerucut hitam? Yang merah, Pak. Merah, Pak. Nah, berarti habis digambar, tadi langkahnya apa tadi berikutnya? Menggambar, habis menggambar tadi apa langkah berikutnya? Apa tadi ayo, coba diingetin lagi. Habis menggambar, tentukan fungsi objektifnya. Nah, sekarang kita mau nyari fungsi objektif. Yuk, fungsi objektif itu apa? Fungsi yang mau dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, ini di soal ini udah tahu kan dia mau dimaksimalkan. Nah, sekarang yang mau dimaksimalkan yang hitam apa yang merah? Yang merah tadi kalian jawabkan. Nah, yang merah volumenya apa? Volume kerucut kecil ya itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Ya, nah, berarti sepertiga luas alasnya karena bentuknya lingkaran berarti luas lingkaran pi R-nya adalah R kecil, pi R kecil kuadrat, T-nya adalah T kecil. Nah, ini yang mau di apa? Maksimumkan. Ya kan? Jadi jangan salah, jangan keliru yang hitam. Kalau hitamnya fix nggak? Hitamnya bergerak atau fix? Hitamnya fix ya, nggak bergerak. Yang bergerak yang merah. Jadi meskipun hitamnya ini berupa variabel, ada TB, ada RB, tapi dia fix, TB-nya fix, TB, nggak bergerak-gerak, nggak berubah-ubah. RB-nya juga fix, RB, ya, konstan, fix, nggak bergerak-gerak. Nah, yang bergerak-gerak itu adalah tinggi kerucut kecil sama jari-jari kerucut kecil. Ya. Nah, oke, berarti fungsi objektif udah nemu nih, sepertiga pi R K kuadrat TK. Kita tulis ulang ya, berarti fungsi objektifnya adalah V sama dengan sepertiga pi R kecil kuadrat kali TK. Nah, udah ketemu fungsi objektif, langkah berikutnya apa? Buka lagi. Langkah berikutnya adalah eliminasi variabel. Ya, eliminasi variabel dari fungsi objektif. Nah, coba kita lihat fungsi objektifnya tadi. Fungsi objektifnya ada berapa variabel nih? Ada 2. Kok tahu, Pak? Iya, ini variabel pertama R, variabel kedua T, tinggi, jari-jari dan tinggi. Pi ini bukan variabel ya, Pi ini bilangan. Nah, jadi eliminasi variabel. Bagaimana caranya supaya R jadi T atau T jadi R? Nah, berdasarkan informasi ini. Nah, gimana caranya? Nah, coba pakai kesebangunan ya. Pakai kesebangunan. Coba lihat gambar ini. Ini gambar yang mana yang saya gambar? Ini ya. Ini, dan ini. Ya. Nah, terus sekarang coba lihat gambar ini. Nah, itu mana yang saya gambar? ini. Betul ya? Betul. Nah, tapi saya nggak perlu gambar ini, jadi ini saya hapus. Aduh. Tuh, kok kehapus semua. Bentar, ulang. Ini. Nah, saya cuma perlu yang ini aja. Nah, yang merah ini apa? Yang merah ini adalah RK, ya kan? Yang biru apa?
Yang biru ini adalah RB. Ya. Terus dari sini ke sini, ini apa? Coba. Dari sini ke sini ini apa? Berarti lihat ini dong. Ini ke sini kan? Ya. Ini ke sini ini apa? TK. Ya kan? Tinggi kerucut kecil kan? Ini ke sini. Berarti ini TK. Terus habis itu ini ke sini. Di sini adalah TB, tinggi kerucut besar. Nah, coba ini kalau berdasarkan sebangunan, konsep sebangunan gimana? Yang kecil bagi yang besar ya. Berarti RK banding RB sama dengan jari-jari kecil banding jari-jari besar per tinggi kecil per tinggi besar. Nah, tinggi kecil ini berapa? Tahu nggak ini? Tahu, ini siapa nih? Berarti itu adalah TB min TK. Ya kan? Kan segini TB, segini TK. Berarti segini berapa? Ya tinggal TB dikurang TK. Ya kan? TB per TK berarti tinggi kecil dibagi tinggi besar. Tinggi segitiga besar adalah TB. Nah, ya. Nah terus Pak, ini kok variabel semua sih Pak? RK, RB, TB, TK, TB. Nah, nggak usah bingung ya. Yang variabel itu cuma yang mana? Yang merah. Tadi kan yang bergerak-gerak kan yang merah tadi, yang bisa gerak ke atas, ke bawah. Ya, yang merah ini atributnya siapa? RK, TK. Ya, lihat aja berarti RK sama TK. Berarti yang B, B, B ini semuanya adalah bilangan konstan. Ya, nah kalau ada seperti ini, berarti kalian bisa merubah RK sama dengan atau TK sama dengan. Kan mau merubah ini kan? Kan mau eliminasi variabel nih. RK-nya dirubah jadi TK atau TK-nya dirubah jadi RK. Coba kalau ini dibuat RK sama dengan. Kenapa sih kok RK, Pak? Kenapa nggak RB aja? Nah, karena RB kan konstan. Ya. Biasanya masalah mahasiswa kalau lihat sini bingung nih. Bingungnya di mana? Ini dibuat jadi apa ya? RK sama dengan, RB sama dengan, TB sama dengan, TK sama dengan, atau TB sama dengan? Nah, nggak usah bingung. Kalau bingung, lihat aja ke soal. Variabelnya siapa? Variabelnya RK sama TK. Berarti pilihannya cuma dua. Dibuat RK sama dengan, atau TK sama dengan. Ya, ini pertama saya buat dulu RK sama dengan. Kalau RK sama dengan, dia jadi apa? RK sama dengan berarti dia berubah jadi RB ya dikali TB min TK per TB. Ya. Terus kalau dibuat TK, TK sama dengan, ini kan RK ya. Kalau dibuat TK sama dengan gimana? TK, TK sama dengan berarti jadinya apa? Oh, nggak bisa langsung ya. Berarti kalau dibuat TK sama dengan ini harus RK kali TB sama dengan RB kali TB min TK. Ini ya. Berarti ini RKTB sama dengan RBTB min RB TK. Dibuat TK sama dengan. Berarti ini RKTB. Ini saya pindah aja. Ini saya pindah. Berarti RBTK sama dengan RBTB min RKTB. Berarti TK sama dengan RB min RK ya kali TB per RB. Ya, perhatikan. Kenapa kok repot-repot gini sih? Ini RK sama dengan, ini TK sama dengan. Ya, perhatikan. Saya ulang ya, saya ulang. Biasanya kalau udah nemu sampai sini, mahasiswa itu bingung. Ini dibuat jadi apa sama dengan apa. Nah, kalau kebingungan seperti itu, kalian lihat ke soal. Nah, yang dirubah itu siapa sih? Yang dirubah itu adalah yang bergerak, yang variabel. Nah, yang variabel di sini adalah yang merah. Yang merah itu adalah RK, TK. Jadi kita cuma punya dua kemungkinan, kita cuma punya dua pilihan, yaitu merubah ini menjadi RK sama dengan ini, atau berubah jadi TK sama dengan ini.
Nah, kalau ada dua opsi, langkah berikutnya adalah mau pakai yang mana nih? Mau pakai RK atau TK? Bisa pakai dua-duanya, bisa mau pakai RK, milih RK saja juga ketemu hasilnya. Mau milih TK juga ketemu hasilnya. Ya. Tapi jangan pakai dua-duanya sekaligus. RK-nya diganti ini, TK-nya juga diganti ini. Itu salah besar. Ya. Pilih salah satu. Kan tujuannya RK dibuat TK atau TK dibuat RK. Jadi pilih salah satu. Kalau RK dibuat ini, terus TK-nya juga dibuat ini, balik aja nanti sama aja balik. Ya. Jadi pilih salah satu. Nah, pilih yang mana? Pilih yang mana? Lihat soalnya. Nah, lihat. Ini kalau saya milih RK sama dengan, maka di sini nanti RK dikuadratin. Berarti yang seribet ini nanti akan dikuadratin. Tapi kalau saya mengganti TK, ya udah saya tinggal masukkan ini, nggak perlu saya kuadratin. Pilih yang mana kamu? Nah, kalau saya sih pilih yang TK. Ya, saya nggak pilih yang RK. Kenapa? Karena kalau saya pilih RK, nanti saya harus repot-repot ketika saya masukkan di sini RK-nya, harus saya kuadratin nanti ini. Kan di sini RK kuadrat. Ya kan? Nah, saya nggak mau repot, jadi saya milih TK sama dengan. Tapi apa boleh milih RK? Boleh. Ya, boleh. Mau mengganti RK? Boleh. Jadi TK, lihat. Kalau RK-nya nanti diganti, dia jadi nggak muncul lagi kan RK. Jadi TK kan yang muncul. Nah, ini kan TK. Nggak ada kan RK di sini. Nah, udah muncul TK. Nah, jadi gitu ya. Sekali lagi, saya ulangi. Ya. Biasanya, kan tadi udah ketemu nih, fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini karena dia dua variabel, ada R, ada T, maka kita harus eliminasi. Dengan cara apa? Merubah R jadi T atau merubah T jadi R. Nah, sampai sini, kok ini variabel semua? Bingung nih saya. Siapa yang dirubah sama dengan siapa? Lihat ke soal lagi. Yang dinamis, yang bergerak, yang variabel itu adalah yang merah. Yang merah ini variabelnya adalah RK dan TK. Berarti yang seribet ini, saya cuma punya opsi merubah menjadi RK sama dengan atau TK sama dengan. Oke, udah ketemu nih RK sama dengan, TK sama dengan. Saya mau pilih yang mana nih yang mau saya ubah? Nah, pilihnya yang paling sederhana, ya, yang nggak perlu dikuadratin. Ya, pilih aja TK. TK sama dengan ini. Nanti kalau kalian tahu, nggak usah cari dua-duanya ya. Misalkan udah sampai sini, terus sama ketemu ini. Terus kalian tahu nih, oh ini ada kuadrat. Ya udah, saya mau cari TK langsung. Langsung cari TK nggak apa-apa, nggak usah cari ini. Ya, langsung cari ini. Buang-buang waktu kalau pakai ini kan. Ini saya cuma mau kasih tahu kalian bahwa ada dua opsi nih. Kalian bisa merubah RK sama dengan menjadi RK sama dengan siapa, atau merubah TK menjadi sama dengan siapa. Ya, ini cara merubahnya. Nah, ada dua opsi. Pilih yang mana? Yang paling mudah adalah yang nggak ada kuadratnya. Saya milih yang TK. Ya. Oke, berarti kan ini lagi di tahap eliminasi variabel ya. Berarti kalau kita eliminasi, V sama dengan sepertiga Pi R K kuadrat kali TK-nya diganti siapa? TK-nya diganti TB per RB, TB per RB dikali RB min RA. Ini, ya. Ini TK. TB per RB dikali RB min RK ya, bukan RA. TB per RB min RB min RK. Nah, dan udah nih, sekarang sederhanakan. Coba diubah ke bentuk yang paling sederhana. Variabelnya cuma RK, ya. Variabelnya cuma RK. Berarti ini V sama dengan sepertiga Pi ini dikali ini apa? TB ya. Berarti TB kali RK kuadrat dikurangi RK pangkat 3. Ya. Ini kan ini dikali ini kan tinggal TB. TB dikali RK kuadrat, TB RK kuadrat. Terus ini dikali ini adalah RK pangkat 3. Ya. Nah, udah satu variabel belum ini? Udah, siapa variabelnya? RK. Ya, RK doang kan variabelnya. Nah, udah eliminasi variabel, langkah berikutnya apa nih?
Langkah berikutnya apa? Tentukan titik kritis. Ya. Titik kritis itu apa? Di ujung interval stasioner sama singular. Coba kalau seperti ini, berarti intervalnya dari mana ke mana nih? RK-nya berarti dari mana ke mana? Dari 0 sampai Izin bertanya, Pak. Itu Pak bukannya TB kali RB kuadrat ya, Pak? Kenapa jadi RK kuadrat? yang mana? Ini. Iya, Pak. Kan RB dibagi RB, Pak. Habis terus ke TB dikali RB kuadrat. Hasilnya kenapa jadi TB kali RK kuadrat, Pak? Sebentar ya. Ini kali ini kan habis. Terus ini dikali ini kan? Iya, Pak. Ini RK apa RB? Oh, Kalau dari atas RK harusnya, Pak. RK kan? Karena volume yang kecil, Pak. Oh, tulisan saya yang jelek, maaf ya. Ini kayak itu kelihatan kayak B ya. kira RB, Pak, Mas, Pak. Ya, bentar ya. R, K, R, K. Nah, ini. Ini udah oke? Ya, RK ya. Betul ya? Ini coret habis TB kali RK kuadrat, terus RK kali RK pangkat 3. Betul ya? Halo? Oke enggak? Yang bertanya tadi gimana? Halo? Itu Pak nggak tunggu dikali dulu, Pak. Yang Ini. TB per RB kali RB baru dikali ke RK lagi, Pak. Ini Tunggu dikali. dikalikan satu persatu, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini ya. Ini udah terlalu cepat. Ini saya coba kalikan ya. Berarti V sama dengan 1/3 Pi RK kuadrat. Berarti di sini TBRB per RB gitu kan. Dikurangi TBRK per RB. Ini ya. Ini kan. Terus ini habis gini ya. Terus kalau dimasukkan V-nya sama dengan 1/3 Pi TB RK kuadrat. Di sini min TB per RB RK pangkat 3. Oh ya, beda ya. Ada ini. Ada koefisiennya ini. TB kali RB. Oh ya, berarti sebaiknya nanti lain kali nggak usah langsung ya. Kalikan dulu satu. Nah, karena kalau nggak bisa terkecoh kayak saya ini kali ini. Padahal ini kan harusnya dikali juga. Saya tadi nggak ngalikan ini. Saya tadi kan nemunya langsung RK pangkat 3 ya. Ya kan? Nah, karena saya ngalinya ini kali ini langsung. Padahal ini kan juga dikali. Ini kali ini kali ini. Ya. Oke, ya. Berarti pelajaran ya besok kalikan satu-satu. Nah, udah ketemu. Terima kasih ya. Berikutnya, saya tadi juga lihatnya aneh kok tinggal RK sama TB, yang lain RB kemana gitu. Pasti ada yang salah gitu. Oke, terima kasih ya. Ini sekarang semua udah muncul nih, TB, RK, TB, RB, RK, nah muncul semua. TB, RB muncul, terus TK-nya nggak muncul ya, karena kan udah diganti. Tinggal RK. Kalau tadi kan cuma muncul RK sama TB aja. Nah, pasti salah itu. Nah, sekarang udah dieliminasi, habis itu apa? Kita cek stasioner. Bukan, titik kritis. Titik kritis itu ada di ujung interval. Ujung interval, ini karena variabelnya RK, berarti RK-nya di mana? Jari-jarinya pasti kemungkinannya di 0 sampai tak hingga kan? Tak mungkin negatif ya jari-jarinya. 0 sampai tak hingga. Nah, kalau 0, kalau jari-jarinya 0, ya berarti volumenya 0 dong, padahal jari maksimal. Jadi nggak mungkin 0 ya. Jadi pasti lebih besar dari 0. Nah, karena dia interval terbuka, berarti kita nggak bisa cek di ujung interval. Ya. Berarti titik kritisnya kita langsung ke titik stasioner. Ya. Titik stasioner itu kapan? Ketika F aksen sama dengan 0. F aksen sama dengan 0. Udah diturunkan. Berarti ini 1/3 Pi
dikali 2 TB/RK dikurangi 3 TB/RB kali RK kuadrat. Ini sama dengan 0. Saya tulis lagi di sini. V aksen sama dengan 0. Sepertiga pi dikali 2 TB/RK dikurangi 3 TB/RB RK kuadrat. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, udah berarti bingung lagi kan? Ini dibuat sama dengan siapa? Nah, ingat variabelnya. Yang variabel siapa? Yang variabel adalah RK sama TK. Jadi ini harus dibuat ke RK sama dengan atau TK sama dengan. Karena TK sudah nggak ada, berarti tinggal RK. Ya. Ini ada RK, ini ada RK. Jadi kalau dikeluarin, 1/3 pi TB/RK dikali 2 min 3 RK per RB sama dengan 0. Ya. Jadi ini ada TB, ada RK, ada RK. Saya keluarkan TB/RK. Ini TB/RK kali 2 TB/RK, TB/RK dikali ini ya. Jadi 3 TB/RK kuadrat per RB. Betul ya? Ini bilangan, ini bilangan. Dua bilangan dikalikan sama dengan 0. Berarti kalau enggak ini yang sama dengan 0 atau ini yang sama dengan 0. Ya. Berarti bilangan dulu. Nah, berarti kalau enggak 1/3 pi TB RK yang sama dengan 0 atau 2 min 3 RK per RB yang sama dengan 0. Nah, ini yang variabel siapa nih? TB apa RK? RK kan? Berarti kalau ini yang terjadi, berarti RK sama dengan 0. Atau kalau ini berarti 2 sama dengan 3 RK per RB. Berarti 2/3 sama dengan RK per RB. Nah, yang variabel RK apa RB? Yang variabel yang RK. Berarti RK sama dengan 2/3 RB. Nah, RK sama dengan 0, nggak mungkin ya. Karena jari-jari kerucut kecilnya sama dengan 0. Kalau jari-jarinya 0, volumenya pasti 0. Jadi yang mungkin cuma ini. RK sama dengan 2/3 RB. Nah, ternyata sampai sini apa yang kita dapatkan? Bahwa kalau mau optimal, jari-jari kerucut kecil itu harus 2/3 dari jari-jari kerucut yang besar. Itu maksudnya. Ini kan RK sama dengan 2/3 RB. Jadi jari-jari kerucut yang kecil harus sama dengan 2/3 dari jari-jari kerucut yang besar. Nah, itu RK-nya nih. Terus kalau mau nyari TK-nya gimana? TK tadi kan udah tahu ya. TK sama dengan siapa? TB per RB. TB per RB dikali RB min RK. RB min RK. Yang ini. TK sama dengan TB per RB dikali RB min RK. Ya. Nah, berarti kalau mau nyari TK, itu sama dengan TB per RB dikali RB min RK-nya adalah 2/3 RB. Jadi TB per RB 3/3 kurangi 2/3. Berarti 1/3 RB. RB-nya habis, berarti sama dengan 1/3 TB. Nah, sampai sini kita juga dapat informasi apa? Bahwa kalau mau optimal, tinggi kerucut yang kecil itu harus 1/3 dari tinggi kerucut yang besar. Ya, jadi yang TK ini, tinggi kerucut yang kecil ini harus 1/3 dari tinggi kerucut yang besar. Terus jari-jari yang kecil ini harus 2/3 dari jari-jari yang besar. RK sama dengan 2/3 RB tadi kan? RK ini sama dengan 2/3 RB. Berarti jari-jari kerucut yang kecil harus 2/3 dari jari-jari kerucut yang besar. Terus, habis itu, tinggi kerucut yang kecil harus 1/3 dari tinggi kerucut yang besar. Tinggi kerucut yang kecil, ini, TK, harus 1/3 dari tinggi kerucut yang besar.
Ya udah, itu pasti dijamin optimum. Ya, nah punya singular nggak? Ini kan baru stasioner ya. Punya singular nggak? Punya singular nggak? Nggak punya ya. Kenapa kok nggak punya? Karena F aksennya sama dengan ini. Ya, RK berapapun, kalau dimasukkan ke sini pasti punya nilai. Ya kan? 0 sampai tak hingga. Kan RK-nya intervalnya dari 0 sampai tak hingga ya. Jadi RK berapapun kalau dimasukkan sini pasti punya nilai. Jadi dia nggak punya titik singular. Jadi titik titiknya cuma ada di titik stasioner, cuma ada di sini. Ya udah, itu jawabannya. Jadi kalau mau optimal, harus kayak gitu, harus memenuhi jari-jari kerucutnya 2/3 jari-jari kerucut yang besar, tinggi kerucutnya harus 1/3 dari tinggi kerucut yang besar. Gitu ya. Nah, ini bisa diganti-ganti nih soalnya. Misalkan bola dalam kerucut misalkan. Nah, bisa kebayang kan? Yang di luar ini bola, dalamnya kerucut. Nah, konsepnya sama juga materinya. Kan ada bola, terus dimasukin kerucut di dalamnya. Bisa gini kerucutnya, bisa pas di sini kerucutnya, atau bisa di atas ini. Tapi pokoknya kalian harus tahu ya yang mana yang variabel, yang mana yang fix. Meskipun mereka semua sama-sama huruf semua. Ini huruf semua, nggak ada angka sama sekali. Tapi kalian harus tahu yang mana yang variabel, yang bergerak-gerak, yang mana yang fix, yang udah diberikan. Nah, RB sama TB pasti udah diberikan. Nah, tinggal RK sama TK nih. Kalau RB sama TB udah diberikan, RK sama TK-nya harus berapa supaya ini maksimal? Ternyata RK-nya harus 2/3 dari RB yang diberikan, TK-nya harus 1/3 dari TB yang diberikan. Gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Udah paham belum? Jadi volumenya berapa nih? Volume kerucutnya berapa? Nah, udah tinggal dimasukkan. Berarti volume kerucutnya, volume maksimalnya berapa nih? Volume kerucut kecil tadi apa? 1/3 pi RK kuadrat kali TK. Pi R kuadrat T. Nah, 1/3 pi RK-nya tadi siapa? RK-nya tadi adalah harus 2/3 dari RB kuadrat. Terus kalau TK-nya adalah 1/3 dari tinggi kerucut yang besar. Ya. Nah, berarti kalau dikalikan, ini sama dengan berapa? 1/3 pi, ini 4/9 RB kuadrat kali 1/3 TB. Berarti ini 4/27 kali 1/3 pi RB kuadrat TB. Berarti 4/27. Nah, kalian tahu ini apa? Ini rumus apa? Ini adalah rumus volume kerucut yang besar. Ya. Ternyata volumenya itu paling besar adalah 4/27 dari volume yang besar. Jadi volume kerucut yang kecil itu ternyata cuma 4/27 dari volume yang besar. Itu volume terbesar yang bisa dimasukkan ke dalam kerucut. Jadi volume ini itu berapapun RB sama TB, ya, yang paling besar bisa masuk ke sini itu adalah 4/27 dari volume yang besar ini. Ya. Ya kan? Ini kan rumus volume kerucut yang besar ya. 1/3 pi R kuadrat T. Ini karena RB, TB, berarti ini adalah volume kerucut yang besar. 1/3 pi di sini, RB kuadrat di sini, TB di sini. 4/9 kali 1/3 itu adalah 4/27. Berarti volume kerucut yang kecil itu cuma 4/27 dari volume kerucut yang besar. Dan ini sudah volume yang terbesar yang bisa masuk ke dalam kerucut yang besar. Jadi, ini berapapun RB sama TB yang diberikan, ya, kerucut terbesar yang bisa masuk ke dalam sini itu adalah 4/27-nya. 4/27 dari
kerucut yang besar volumenya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Saya lihat chat ada. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Paham? Nah, harus banyak latihan memang ya, harus banyak latihan biar tahu yang mana variabel, yang mana yang konstan. Meskipun dua-duanya sama, mereka semua sama-sama huruf. Ya, tapi kalau kalian pegang, kalian tahu, oh ini variabel, oh ini diberikan. Meskipun ini rumit, nggak ada angka sama sekali, nah, kalian pasti bisa pegang. Oh ini yang variabel yang harus dirubah, gitu ya. Dibuat jadi RK sama dengan, TK sama dengan. Kenapa RK sama dengan? Kenapa TK sama dengan? Karena RK sama TK yang variabel. TB sama RB, dia diberikan. Jadi nggak usah kita buat sama dengan. Nggak usah kita buat RB sama dengan atau TB sama dengan, nggak usah. Ya salah konsepnya kalau kayak gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.